Oke guys, welcome back to my channel. Terima kasih kalian seluruh subscriber yang sampai dengan saat ini masih tetap setia nonton video-video terbaru dari channel kita, yang telah memberikan tombol subscribe dan menyalakan tanda lonceng notifikasinya kepada kita. Aku ucapin terima kasih semuanya. Oke teman-teman, pada video kali ini aku ingin nge-share kepada kalian sebuah berita yang dilansir dari CNN Indonesia dengan judul berita OJK akui penindakan pinjol ilegal baru sentuh debt collector. Jadi teman-teman sudah semakin jelas ya bahwasanya per hari ini pihak OJK dan kepolisian masih mengamankan sebatas pihak debt collector aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Sedangkan pemodal ataupun pemilik dari pinjol ilegal tersebut masih berkeliaran bebas, sehingga pinjol-pinjol ilegal tetap tumbuh subur walaupun pihak OJK dan kepolisian terus mengamankannya. Oke teman-teman, langsung kita bacain beritanya dulu. Jakarta, CNN Indonesia, Satgas Waspada Investasi, Otoritas Jasa Keuangan mengakui penegakan hukum penanganan pinjaman online ilegal oleh kepolisian belum menyentuh pelaku utama atau pemilik pinjol ilegal. Ketua Satgas SWI OJK Tongam L. Tobing menyebut saat ini penangkapan baru sebatas di level debt collector atau pelaku penagihan yang menyalahi aturan. Saat ini mereka atau kepolisian sudah banyak melakukan penindakan, tapi memang baru sebatas debt collector yang banyak. Artinya pelaku penagihan belum pada pelaku. Oke, kita lanjut baca beritanya. Tongam menyebut sulit untuk menangkap pelaku pemilik pinjol ilegal karena hanya 22% saja yang memiliki server di Indonesia, sedangkan 44% lainnya tidak terdeteksi dan sisanya berada di luar negeri. Selain itu, ia menyebut mudah bagi pelaku untuk membuat aplikasi atau situs web pinjol ilegal baru setelah diblokir pemerintah. Makanya kasus pinjol bodong seperti tidak habisnya. Maksudnya seperti tidak ada habisnya. Jadi memang benar ya teman-teman. OJK kabarnya sudah meluluh lantahkan sekitar 3.300 sekian aplikasi pinjaman uang online ilegal di beberapa tahun belakangan. Namun, seperti kita ketahui bersama, per hari ini aplikasi pinjaman uang online yang ilegal masih berkentayangan bebas di Play Store ataupun di App Store. Bahkan di search engine Google kita juga dapat mengakses file APK-nya yang bisa kita download secara bebas. Oke, kita lanjut baca beritanya. Dia menambahkan saat ini pihaknya telah menutup sebanyak 3.365 situs pinjol ilegal. Makanya mudah mereka mengelabui kita. Ketika diblokir akan muncul lagi, terang Tongam. Hingga kini penanganan pinjol ilegal berada pada kewenangan kepolisian, sedangkan pengawasan pinjol legal ada pada OJK. Jadi jelas ya teman-teman, pengawasan pinjol yang legal itu ada pada OJK. Berarti kalau kalian berurusan dengan pinjol yang ilegal, langsung aja lapor ke pihak kepolisian. Itu yang dijelaskan oleh OJK. Oke, kita lanjut baca beritanya. Sehingga ia menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pinjol ilegal untuk melapor ke pihak kepolisian. Kendati bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memblokir situs pinjol ilegal, namun Tongam mengakui pemblokiran bukan solusi jangka panjang. Jadi begitu ya teman-teman, buat kalian yang hari ini merasa dirugikan oleh pihak pinjol ilegal karena sudah difitnah, diteror, dan diintimidasi, silakan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Karena memang per hari ini pihak Bareskrim Polri sudah mengatakan kepada seluruh jajarannya untuk segera menindaklanjuti setiap laporan pinjol yang meresahkan masyarakat. Itu sesuai dengan instruksi dari Bareskrim Polri.
Jadi buat teman-teman yang hari ini berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal, terutama yang sudah dipermalukan, diteror, diintimidasi, dan sudah terlanjur melakukan pinjaman di pinjol yang ilegal dan belum mampu untuk melakukan pembayaran, jangan panik ya, jangan panik teman-teman, tetap tenang dan berpikir positif. Jangan melakukan hal-hal yang justru nanti akan merugikan diri kalian sendiri. Apalagi sampai kalian gali lubang, tutup lubang untuk nutupin bunga di pinjol yang ilegal. Daripada pusing-pusing, bagus kalian buat laporan aja ke pihak kepolisian atas teroran-teroran dan fitnah-fitnah yang telah dilakukan oleh aplikasi pinjol yang ilegal, guys. Oke, lanjut lagi kita bacain beritanya. Dia menyebut solusi jangka panjangnya ialah memberi akses pendanaan aman seperti koperasi simpan pinjam atau KSP secara luas, serta mengesahkan undang-undang fintech dan undang-undang data pribadi sehingga pelanggar bisa dijatuhi pidana. Pinjol ilegal ini adalah kejahatan, pungkasnya. Jadi ya emang bener ya teman-teman, saya sepakat dan saya setuju bahwasanya memang pinjol ilegal ini adalah kejahatan. Karena memang niat mereka menawarkan pinjaman kepada nasabahnya yaitu memang mereka ingin menjebak kita di dalam debt trap ya, jebakan hutang. Dengan contoh menawarkan bunga yang kecil, pinjaman yang besar, tenor yang panjang. Akan tetapi begitu si nasabah melakukan permohonan peminjaman dan sudah di-approve oleh pinjol ilegal, kenyataannya bunganya sangat besar, potongannya juga besar, tenornya juga pendek, sehingga sangat merugikan si debitur yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Jadi emang sebenarnya nggak ada itikat baik sih sebenarnya kalau saya menilai dari si pinjol ilegal ini. Mereka bukan mau membantu si nasabah, tapi mereka memang ingin memeras si nasabah dengan cara-cara yang curang. Sehingga pastinya banyak debitur yang sangat dirugikan karena kecurangan tersebut. Bahkan sampai ada yang mengalami gangguan atau stres depresi akibat dari metode penagihan yang mereka lakukan dengan cara teror, intimidasi, fitnah, sebar data, mempermalukan. Tentu pastinya hal ini sangat merugikan si nasabah, itu sudah pasti. Oke teman-teman, saya rasa sekian video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Semoga kita terhindar dari keganasan aplikasi pinjaman uang online yang ilegal. Mari kita tingkatkan literasi kita tentang aplikasi pinjaman uang online. Saya nggak pernah nyaranin buat kalian untuk minjol, tapi kalaupun memang sangat terpaksa dan kepepet uang, lakukanlah peminjaman di aplikasi pinjaman uang online yang legal, jangan yang ilegal, sesuai dengan instruksi dari OJK, arahan dari OJK. Oke teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.